I am Mephala, the Lady of Whisper. I tug at the web of connections between mortals. Love, hatred, loyalty, betrayal. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang Boethiah, salah satu dari 3 Daedric Prince yang dianggap baik dan disembah oleh masyarakat Khmer dan Dunmer. Kita juga sudah menjelaskan bagaimana Boethiah mendorong dan menuntun masyarakat Khmer untuk berhijrah ke Resdayn dan mengadopsi gaya hidup yang lebih baik dari para Altmer di Kepulauan Somerset. Ada 2 Daedric Prince lagi, yaitu Mephala dan Azura, yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Khmer saat dan setelah mereka hijrah ke Resdayn. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Mephala, Daedric Prince of Lies. Dari namanya saja sudah terdengar tidak baik ya, sama seperti Boethiah kemarin. Tetapi, mengapa dia dianggap baik dan disembah oleh masyarakat Khmer dan Dunmer? Kita akan telusuri, mulai dari siapa itu Mephala, bagaimana ia disembah, dan apa saja perannya di Our Beast. Mephala dikenal sebagai Daedric Prince of Lies. Karena ia sangat identik dengan kebohongan, sifir dari Mephala ini masih belum diketahui secara jelas. Ia sering diasosiasikan dengan penipuan, kebohongan, pembunuhan, hubungan seksual, dan rahasia. Seperti Daedric Prince lainnya, Mephala juga memiliki banyak nama yang digunakan oleh mortal untuk menyebutnya, seperti Web Spinner, Plot Weaver, The Spinner, The Spider, Teacher of the Secret Arts, Silver Spider, Spider God, Whispering Lady, dan Queen of Oblivion. Nama-nama ini ada yang memiliki tema laba-laba, karena Mephala biasa menampakkan dirinya atau digambarkan dalam wujud Spider Daedra, dengan badan bagian atas yang berwujud humanoid, dan badan bagian bawah berbentuk laba-laba. Laba-laba yang menjadi simbol Mephala adalah laba-laba jenis Black Widow. Guy Waithfear menulis sebuah buku tentang Mephala yang berjudul Inexplicable Patron, Mephala. Dalam buku ini, ia menjelaskan bahwa Mephala melihat dunia sebagai sebuah rangkaian atau anyaman, mirip seperti jaring laba-laba, di mana dunia ini merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara aksi dan reaksi atau tindakan dan konsekuensi. Ia menguntai jaring baru untuk mempengaruhi apa yang terjadi di dunia. Di Waithfear juga menjelaskan bahwa masyarakat Dunmer menyebut Mephala sebagai Anticipation of Vivek, karena ia memiliki peran yang sama di masyarakat Dunmer. Ia juga diasosiasikan dengan seni membunuh, kecerdikan, dan puisi. Keduanya juga sangat identik dengan kebohongan, membuat kita tidak bisa memahami secara pasti apa motif asli mereka. Hal ini juga sejalan dengan cerita Alan Russell yang mengatakan bahwa Vivek berbohong tentang kejadian Battle of Red Mountain, di mana sebenarnya Vivek bersama Almanexia dan Sotasil membunuh Nerepar, kemudian mengambil kekuatan Heart of Lorkhan untuk menjadi dewa. Mephala berkecimpung dengan rahasia dan cerita-cerita tersembunyi. Ia dan penyembahnya sangat menghargai rahasia dan misteri dengan nilai yang paling tinggi. Mereka yang menghampiri kuil Mephala atau menemukan artefak milik Mephala akan mendapatkan bisikan-bisikan tentang rahasia terlarang dari Mephala. Karena ia mengumpulkan pengetahuan dan rahasia terlarang, Mephala sering dikatakan bersaudara dengan Hermaeus Mora. Semua pengetahuan yang ada di Our Beast disimpan dan dicari oleh Hermaeus Mora, sedangkan Mephala hanya menyimpan dan mencari pengetahuan dan rahasia terlarang saja. Mephala dikatakan sebagai salah satu spirit terkuat, di mana ia muncul beberapa waktu setelah Akatos menciptakan konsep waktu. Mephala bermusuhan dengan Ebon Arm dan Peryite, sama seperti Boethiah. Ia juga menentang Four Corners of the House of Troubles, yaitu Malakath, Molakbal, Sheogorath, dan Mehrunes Dagon. Plain Oblivion milik Mephala bernama Spiral Sky, yang berbentuk gua gelap dengan langit-langit tinggi yang dipenuhi jamur bercahaya dan kristal berwarna merah gelap. Bangunan-bangunan tinggi dengan menara dan lampungan memenuhi alam ini. Di bagian tengah ada sebuah menara yang dikenal dengan nama Pillar Palace of Mephala. Pilar-pilar pada menara ini dinamakan Eight Strands of the Skein. Setiap bagian melambangkan dosa-dosa berbeda. Bagian pertama merupakan sebuah gua yang ditujukan untuk kebohongan. Bagian kedua dipenuhi ruangan-ruangan sempit yang merepresentasikan rasa iri. Bagian ketiga merupakan gua yang dipenuhi oleh belatung yang dipenuhi oleh cahaya penggoda, melambangkan nafsu. Bagian keempat berisi terowongan gelap yang melambangkan rasa takut. Bagian kelima merepresentasikan pengkhianatan. Bagian keenam merupakan sebuah arena yang merepresentasikan pembunuhan. Bagian ketujuh merupakan representasi dari ketamakan dan kerakusan, berisi hal-hal yang sangat didambakan oleh para mortal. Bagian ke-8 adalah sebuah tempat penuh api yang merepresentasikan kemarahan dan kematian. Tumbuhan-tumbuhan di alam ini merupakan jamur-jamur dan tanaman yang bisa hidup di kegelapan, seperti Gallbush, Midnight Cap, dan Red Blue. Makhluk-makhluk yang hidup di alam ini adalah hewan seperti laba-laba, kelajengking, tawon, kumbang, dan warfor, serta beberapa spesies Daedra seperti Spider Kith, Warfor Daedra, dan Spider Daedra.
Kita sudah pernah menceritakan bahwa Mephala bermusuhan dengan Malakath yang merupakan bagian dari Four Corners of the House of Troubles. Tetapi, di game The Elder Scrolls II Daggerfall, Mephala dikatakan adalah sekutu atau ally dari Malakath. Kita belum tahu pasti maksud sekutu yang disebutkan ini. Mephala bersama dengan Boythia dan Azura merupakan 3 Daedric Prince yang disembah oleh masyarakat Khmer yang sekarang menjadi Dunmer. Mereka bertigalah yang membentuk dan mengatur sistem klan pada masyarakat Khmer hingga terbentuklah Great Houses dan klan Ashlanders. Masyarakat Khmer mengenal Mephala dengan nama Black Hands Mephala dengan kuil yang disebut Mephala's Nest atau sarang Mephala karena Mephala mengambil wujud laba-laba. Mephala mengajari para Khmer tentang cara membunuh, bersembunyi, dan menghindari musuh-musuh mereka. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat Khmer yang pada saat itu berjumlah sedikit jika dibanding dengan musuhnya. Sehingga, taktik dan teknik sneaking atau mengendap-endap bisa digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Ajaran Mephala ini juga membentuk beberapa kelompok asasin atau pembunuh bayaran. Salah satunya adalah Moraktong yang merupakan sekte asasin dari Morrowind. Moraktong ini membunuh atas kejayaan nama Mephala. Mereka juga dilindungi oleh pemerintah Morrowind. Mereka merupakan rival dari kelompok asasin lain bernama Dark Brotherhood. Karena rivalitasnya ini, Moraktong akhirnya hanya bisa beroperasi di Morrowind saja. Beberapa cabang Dark Brotherhood juga ada yang menyembah Mephala, seperti salah satu cabang yang ada di Iliath Bay. Selain itu, Mephala juga diagungkan oleh kelompok asasin bernama Silken Ring, yang berisi mantan anggota Dark Brotherhood, Moraktong, dan Shadowscale. Silken Ring ini menyembah Sithis dan Mephala. Seperti yang kita ketahui, Dark Brotherhood dan Shadowscale merupakan penyembah Sithis, sedangkan Moraktong adalah penyembah Mephala. Menurut Silken Ring, Dark Brotherhood dan Shadowscale tidak mengerti Sithis secara benar, tidak seperti Mephala yang tahu betul arti atau maksud dari Sithis. Kemudian, Silken Ring beranggapan bahwa Moraktong hanya melakukan lip service kepada Mephala dan tidak benar-benar melakukan pembunuhan seperti keinginan Mephala. Di kebudayaan Khajiit, Mephala dikenal dengan nama Maphala yang juga disebut sebagai Teaching Mother, Elder Spirit, Keeper of the Ancient Secrets of Tadome, Clan Mother of Dark Secrets, dan The Eighth Claw. Maphala dikatakan adalah spirit yang bertanggung jawab menjaga rasa bersalah yang tersembunyi dan rasa malu yang abadi. Sama seperti spirit lainnya, penyembahan Maphala dihapuskan setelah adanya agama Ridalthar. Maphala, Boythra, dan Azura dipercaya adalah spirit yang bisa memanggil atau mensummon Spirit of Vengeance atau jiwa balas dendam. Karena hanya merekalah yang mengetahui nama asli dari Spirit of Vengeance ini. Spirit ini muncul dalam bentuk Black Panther, seorang warrior dengan armor ebony, atau sebuah pedang tersembunyi. Sebuah klan orc bernama Morgul Clan merupakan penyembah Mephala. Mereka menjalankan ritual pengorbanan di bengkel tempat mereka untuk mendapatkan kekuatan dari Mephala ke dalam senjata mereka. Bengkel tempat ini dinamakan Bloodforge. Morgul Clan ini memiliki sebuah mantra yang biasanya mereka ucapkan ketika berdoa. Mantra ini berbunyi, Lust is love, lies are truth, death is life. Para petani biasanya meminta tolong kepada Mephala untuk mengasihani ladang mereka dan mengirimkan laba-laba untuk memberantas hama di ladang mereka. Mereka membuat ornamen-ornamen seperti tekstil dan figurin berbentuk laba-laba untuk menghormati dan menyembah Mephala. Cult of the Spider atau sekte laba-laba adalah salah satu sekte yang menyembah Mephala. Diketahui bahwa tidak ada orang yang mencari atau ingin bergabung dengan sekte ini, melainkan semua anggotanya sudah ditakdirkan oleh Mephala. Sekte ini memiliki divisi asasin bernama Death Weavers, yang dipilih oleh Mephala dan ditugaskan untuk membunuh ketika ada perintah dari Mephala. Mereka juga membunuh anggota sekte yang ragu akan imannya kepada Mephala. Sekte ini biasanya memelihara laba-laba raksasa yang bisa mereka kendalikan apabila mereka sangat taat kepada Mephala. Rajin adalah dewa pencuri yang disembah oleh para Khajiit. Diceritakan bahwa Rajin mencuri sebuah cincin legendaris bernama Ring of Khajiiti dari Mephala sebelum ia menjadi dewa pencuri. Ceritanya, pada suatu ketika, Rajin berhasil masuk ke suatu plane Oblivion, di mana ia menemukan 3 Daedric Prince yang sedang berdebat, yaitu Maphala, Azura, dan satu Daedric Prince lain yang dipercaya adalah Noctra atau Nocturnal. Mereka berdebat tentang siapa yang berhak menguasai kegelapan dan malam hari. Rajin menampakkan dirinya dan menawarkan untuk menjadi penengah dari perdebatan ini. Singkat cerita, ketika menjadi penengah, Rajin melihat artefak milik Maphala, yaitu Ring of Khajiiti dan Ebony Blade. Ia berhasil mencuri kedua artefak tersebut dan kabur dari Oblivion. Dengan Ring of Khajiiti ini, ia menjadi pencuri yang paling sukses di Elsweyr. Sampai akhirnya ia berhasil menjadi dewa para pencuri. Pada masa Second Era, seorang Altmer bernama Nerian Eth menemukan artefak Ebony Blade ketika sedang meneliti tentang artefak-artefak yang ada di Tamriel. Ia kemudian membawa kembali pedang tersebut ke sekolah sihir bernama Agiarel untuk dipelajari.
Ia percaya bahwa pedang tersebut merupakan pedang dari Akavir karena bentuknya menyerupai katana. Melalui pedang ini, Mephala berbisik kepada Nerian F, secara perlahan merusak pikirannya. Ia meyakinkan Nerian F bahwa istrinya bernama Alan W selingkuh dengan salah satu pengajar di sekolah Agiarel. Akhirnya, Nerian F menjadi gila dan membunuh semua orang yang ada di sekolah tersebut. Ia menjebak jiwa-jiwa mereka dan menyiksa mereka. Mephala sangat senang dengan kejadian ini dan memerintahkan seorang arsitek gila yang dikenal dengan nama Mad Architect untuk membangun tempat penyiksaan dari sisa-sisa bangunan sekolah Agiarel. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Crypt of Hearts. Pada tahun 582 di masa Second Era, kelompok adventurer bernama Undaunted memasuki Crypt of Hearts dan membasmi semua undead dan daedra yang ada di sana, sehingga jiwa-jiwa yang diperangkap oleh Nerian S bisa dibebaskan. Istri dari Nerian S, Alan W, memutuskan untuk tinggal di Crypt of Hearts untuk membantu kelompok Undaunted melawan Nerian F yang pada saat itu memegang Ebony Blade dan memerintah tentara yang diberikan oleh Mephala. Nerian F berhasil dikalahkan. Kemudian, Alan W menggunakan Ebony Blade untuk berkomunikasi dengan Mephala. Ketika hendak dihasut oleh Mephala, Alan W menggunakan jiwanya untuk menanamkan sihir pada pedang tersebut, sehingga pedang itu tidak bisa dimiliki oleh seseorang untuk waktu yang lama. Ketika seseorang memegang pedang tersebut, beberapa waktu, entah itu seminggu, sebulan, maka pedang itu akan hilang dari genggamannya. Pada masa Second Era, saat Sotasil membentuk Cold Harbor Compact, Mephala tidak ikut, sehingga pada era itu, sebuah kelompok Daedric Triad yang dibentuk oleh Mephala, Clavicus Vile, dan Nocturnal berupaya untuk menguasai Nirn dan membentuknya sesuai keinginan mereka. Kejadian ini dinamakan Daedric War. Pada perang ini, Nocturnal mengkhianati Mephala dan Clavicus Vile dan berusaha untuk mendapatkan Infinite Power. Masih belum jelas bagaimana Nocturnal mendapatkan Infinite Power ini. Mephala dan Clavicus Vile akhirnya membantu CJ Corder, sebuah kelompok penyihir legendaris, untuk menghentikan Nocturnal. Mereka berhasil menghentikan Nocturnal. Kemudian, Sotasil bernegosiasi dengan Mephala dan Clavicus Vile untuk menghentikan upaya mereka menguasai Nirn, mengakhiri Daedric War. Pada tahun 405 di masa Third Era, seorang Agent Blaze diperintahkan oleh Mephala untuk membunuh seorang bangsawan di Iliac Bay yang pada saat itu berusaha mencari tempat persembunyian Dark Brotherhood. Agent tersebut berhasil membunuh bangsawan tadi dan diberikan Ebony Blade oleh Mephala. Kemudian pada tahun 427 di masa Third Era, Nerevarin diperintahkan oleh Mephala untuk membunuh seorang asasin dari Moraktong yang pada saat itu melanggar aturan mereka. Setelah berhasil membunuhnya, Nerevarin diberikan Ring of Khajiit oleh Mephala. Pada tahun 433 di masa Third Era, The Hero of Kvatch diperintahkan oleh Mephala untuk menyelesaikan pertengkaran antara dua keluarga, yaitu keluarga Nord bernama Ulfgar dan keluarga Dunmer bernama Dalvilu di sebuah desa bernama Blicker's Way. Hero of Kvatch membunuh pemimpin dari kedua keluarga tersebut dan menyalahkan satu sama lain. Akhirnya, terjadi kekacauan di desa itu, dan kedua keluarga saling membunuh satu sama lain, hingga hanya ada satu keluarga saja yang bertahan. Setelah berhasil, Hero of Kvatch diberikan Ebony Blade oleh Mephala. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, Mephala berbisik kepada seorang anak bernama Nelkir, yang merupakan anak dari Jarl Balgruuf, pemimpin dari kota Whiterun di Skyrim. Bisikan ini dilakukan karena Nelkir menemukan sebuah pintu di bawah Dragon's Reach yang merupakan kastil pemerintah Whiterun. Di balik pintu ini disimpan artefak Ebony Blade. Nelkir menceritakan bisikan ini kepada ayahnya. Akhirnya, The Last Dragonborn dimintai tolong untuk membantu Nelkir. Dragonborn menginvestigasi pintu yang berbisik kepada Nelkir tadi. Ia akhirnya berhasil membuka pintu tersebut dan mengambil artefak Ebony Blade. Mephala berbisik kepada Dragonborn, memerintahkannya untuk membunuh orang-orang terdekatnya untuk memperkuat pedang tersebut. Mephala memiliki beberapa artefak yang ia turunkan di Nirn. Artefak-artefak ini antara lain, yang pertama, Ebony Blade. Ebony Blade merupakan sebuah katana yang terbuat dari ebony. Pedang ini bisa menyerap life essence dari makhluk yang ia serang. Ia juga bisa menghalangi lawannya untuk menggunakan sihir. Masyarakat Khajiit percaya bahwa tidak ada yang boleh menyebut nama asli dari pedang ini, melainkan menyebutnya dengan nama The Killing Word of the Spider dan The Black Edge of Shadow. Yang kedua adalah Mephala's Teacher. Mephala's Teacher adalah sebuah senjata yang digunakan untuk menghukum penyembah Mephala yang kurang disiplin dalam mengeksekusi perintahnya. Senjata ini bisa membekukan dan melelahkan lawannya. Yang ketiga adalah Ring of Khajiit. Ring of Khajiit ini cukup unik karena ia diklaim oleh dua Daedric Prince, yaitu Meridia dan Mephala. Cincin ini bisa membuat penggunanya tidak terlihat, tidak bersuara, dan bergerak lebih cepat. Cincin ini pernah digunakan oleh Rajen, dewa pencuri para Khajiit. Rajen menggunakan cincin ini untuk mencuri Augma Infinium dari perpustakaan Hermaeus Mora yang berada di dasar laut. Yang keempat adalah Obsidian Husk. Obsidian Husk adalah batu sihir yang diasosiasikan dengan Mephala.
Batu ini berbentuk kristal hitam dengan ukiran bahasa Daedric di permukaannya. Batu ini dipegang oleh Cult of the Spider. Batu ini bisa digunakan untuk membentuk dan mengendalikan bayangan, menjadikannya wujud makhluk yang bisa diperintahkan sesuai keinginan. Batu ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, tetapi mereka akan kehilangan pikirannya sehingga mereka bisa dikendalikan oleh pemilik Obsidian Host. Yang kelima adalah Threads of the Web Spinner. Threads of the Web Spinner adalah 27 buah pakaian dan perhiasan yang memiliki enchantment dari Mephala dan Sanguine. Diceritakan bahwa Mephala ingin memberikan hadiah kepada para penyembahnya yang taat di Morak Dom. Maka dari itu, ia meminta tolong Daedric Prince Sanguine untuk menciptakan pakaian dan perhiasan ini. Jika dikenakan, artefak ini bisa meningkatkan kemampuan penggunanya, seperti kemampuan bersenjata, berbicara, atau kemampuan sihir. Mephala adalah salah satu Daedric Prince yang mengerikan karena sifatnya yang manipulatif dan senang akan pembunuhan. Dia bisa saja menghasut seseorang untuk membunuh orang lain, bahkan keluarga dan kerabat dekat mereka. Uniknya, sifat jahat dan keji ini tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Khmer, di mana mereka malah menyembah Mephala dan menganggapnya baik. Memang, pada saat itu, taktik dan teknik dari Mephala ini sangat membantu keberlangsungan hidup para Khmer. Selain itu, para assassin pasti sudah tidak asing dengan Mephala, karena ialah yang menurunkan ilmu assassination kepada masyarakat Tamriel. Meskipun begitu, ia tidak disembah oleh semua assassin. Lucunya, ia disembah oleh para petani dan pemilik kebun, karena asosiasinya dengan laba-laba yang merupakan pemberantas hama. Jadi, sejahat-jahatnya Mephala, masih banyak yang memandangnya dalam cahaya baik. Kita sudah membahas serba-serbi tentang Mephala dan perannya dalam masyarakat Dunmer serta para assassin. Episode selanjutnya kita akan membahas tentang Azura, Daedric Prince yang paling dicintai oleh para Dunmer. Well, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.